Shalom, Horas, Benjua-jua, Juah-juah, Yahoo, Rahayu, salam kebajikan. Selamat bertemu kita kembali dalam channel Langsung Sitorus ini yang sekarang kita gunakan untuk memahami, menafsirkan, dan merenungkan apa yang menjadi perikop Evangelium pada tanggal 4 Mei tahun 2025 di jemaat-jemaat kita. Dan tanggal itu merupakan ulang tahun HKI. Selamat ulang tahun untuk HKI Huria Kristen Indonesia yang ke-98 ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita melalui pertemuan ini. Tolong dibagikan video ini semakin banyak kawan-kawan kita. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Dan ajaklah, dan saya mengajak juga kawan-kawan yang belum agar mensubscribe-nya demi perluasan persahabatan kita di dalam kasih Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita baca ayat sebelum perikop kita ini di dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Kita baca. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian firman yang akan kita renungkan, dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan dilakukan oleh orang lain juga. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami, cerahi hati kami, opini kami, pemahaman kami, agar kami semakin mengerti apa yang tersirat dan tersurat di dalam firman yang akan kami renungkan ini, demi kehidupan kami di dunia ini dan kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kabulkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema yang diusulkan kepada kita adalah di dalam Dialah kita kaya dalam segala hal. Di dalam Tuhan kita kaya dalam segala hal. Tertulis dalam perikop kita itu. Sungguh luar biasa bahwa Paulus yang berjuang hebat 1,5 tahun untuk mendirikan jemaat di Korintus itu, dalam perjalanannya yang kedua, dan dia inginkan agar jemaat ini benar-benar bisa semakin jaya dan juga semakin berkembang menjadi berkat bagi seluruh jemaat-jemaat di Eropa, di Asia Kecil, termasuk di Yerusalem. Itulah harapannya, sehingga setelah dia mendengar ada gejolak-gejolak yang tidak menyehatkan kehidupan berjemaat, bertuhan, dan juga bersekutu, dia menuliskan surat ini untuk menasehati atau mengarahkan jemaat Korintus dan termasuk jemaat yang kita sekarang ini, agar betul-betul berhikmat untuk menggunakan segala kekayaan, segala yang dimiliki mereka demi pembangunan umat, pembangunan jemaat, pembangunan kerajaan Allah dalam Kristus, dan pembangunan kehidupan sosial yang luar biasa.
Itulah singkatnya tujuan mengapa Paulus menulis surat ini. Sehingga dalam surat ini sangat banyak sekali yang bisa digunakan sampai sekarang menjadi pedoman kehidupan mengikut Yesus Kristus. Ya, bagaimana hidup menurut Yesus, mengikut Yesus Kristus. Dan jangan lupakan itu memang setelah surat Roma yang panjang itu, surat 1 Korintus lah yang paling indah lagi untuk dinikmati nasihat dan ajaran-ajaran Paulus agar kita menjadi Kristen yang sangat setia dan berjalan di jalan yang benar, tidak menjadi Kristen yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di awal surat ini yang dalam perikop kita, Paulus menyatakan memuji jemaat itu tentang kekayaan mereka dalam segala hal. Dalam perkataan-perkataan, segala macam pengetahuan, kesaksian tentang Kristus, dan juga banyak sekali karunia-karunia yang juga diteringati oleh Paulus agar digunakan dengan bagus dan menyehatkan kehidupan jemaat di dalam surat ini. Tolong dibaca. Gak panjang itu. Baru hanya 16 pasal lah itu kan. Indah sekali. Kehidupan kita adalah karunia Tuhan, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan kasih setianya. Jadi ada kasih karunia itu berupa pemberian-pemberian rohani, pemberian-pemberian jasmani, duniawi kepada jemaat. Dan kasih setia itu adalah agape yang terus-menerus dijalankan oleh Tuhan. Kasihnya itu menjadi hesed, ya, setia di dalam kasihnya Tuhan kita kepada umat. Luar biasa itu. Jadi kalau setiap orang seperti Paulus mengenal kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan, pastinya bukan karena atas jasa manusia mereka mendapat kasih karunia Tuhan, pasti bersyukur seperti Paulus. Bersyukur, mengucap syukur, bersuka cita, berhaleluya, ya, bermazmur, memuji, bernyanyi, dan semakin bertekad untuk menjalankan tugas sesuai dengan panggilan yang diserahkan, yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang itu. Nah, itulah syukur. Jadi bukan hanya memberikan uang hamalation, kata uang terima kasih dan lain-lain, itu dan terhitung itu. Bukan hanya memberikan perpuluhan, bukan, tapi melaksanakan tanggung jawab yang lebih hebat lagi, karena Tuhan telah memberikan hasil prestasi-prestasi dari pekerjaan selama ini. Kita mengucap syukur sehingga akan semakin meningkat mutu, kualitas, dan kuantitas kehidupan kita ini selaku umat Kristen. Di dalam Kristus kita menjadi kaya memang. Orang Israel menjadi kaya dalam Kristus, bukan terutama karena prestasi-prestasi mereka, tapi di dalam Kristus, di garis bawah itu, di dalam Dia, di dalam Kristus, Tuhan kita juru selamat yang telah bangkit dari mati, mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, sehingga semua prestasi kita betul-betul tidak menjatuhkan kita ke dalam dosa. Jadi kaya dalam segala hal, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Siapa bisa menghitung apapun diberikannya, dijumpainya di kalangan orang Korintus itu. Harta kekayaan, ya. Harta rohani, ya, ada. Harta pengetahuan ada. Harta hikmat ada. Ya, hikmat pribadi. Iman ada. Ada, semua ada. Kamu pun kalau kau katakan, jadi di Korintus itu ada ini, pasti jawabnya ada. Hanya apanya yang tidak ada, ya? Yang tidak ada tentu saja kita harapkan tidak ada dosa di sana lagi.
Tapi ternyata segala hal yang ada bagi mereka itu, mereka kurang berhikmat. Membuat itu semua untuk pembangunan diakoni, pembangunan kesaksian yang positif tentang pengembangan kerajaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kita dambakan jemaat-jemaat sekarang bisa begitu juga, berprestasi yang luar biasa karena kasih karunia Tuhan. Dan Paulus ingin agar jemaat Korintus memelihara kekayaannya itu, bukan menjadi sumber perselisihan atau sumber malapetaka, enggak. Jangan menjadi dosa lagi. Itu tugas kita. Jadi kalau macam-macam perkataan itu, ada nubuat, ada pengajaran, ada apa semua ya. Perkataan itu semua. Ya. Logos Allah ada bagi mereka. Ya. Karunia-karunia roh ada bagi mereka. Berbahasa lidah ada bagi mereka. Ya. Itulah perkataan-perkataan. Dan juga ke dalam jemaat ini banyak juga mendengar perkataan-perkataan pemberitaan Injil, baik yang palsu, yang mengajak mereka sesat atau mengajak mereka teguh dalam iman, masuk kepada mereka, tapi mereka harus pandai untuk menyaring itu agar tidak merusak jemaat, tetapi semakin membangun jemaat. Soal pengetahuan, macam pengetahuan apa, Paulus tidak menyebut satu persatu. Semuanya ilmu yang ada dulu, tidak semodern sekarang, memang ada bagi mereka. Ilmu pelayaran, ya, ilmu astronomi, ya, ilmu pengobatan ada juga, ya, ilmu teologi ada juga banyak, ya, ilmu biologi, ya, botani, banyak juga ilmu mereka, ya. Walaupun jemaat Korintus itu menghadapi tantangan yang luar biasa dari lingkungan mereka, mereka terus membangun ilmu pengetahuan mereka semua. Pengetahuan apapun bisa mereka. Tetapi penerapannya diharapkan Paulus itu bisa membangun kerajaan Allah dan membangun kesejahteraan, kemaslahatan umat jemaat Korintus dan jemaat-jemaat Kristen lainnya yang bertumbuhan pada waktu itu. Oleh karena itu berani Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus itu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, selagi mereka mengharapkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, entah kapan itu. Jadi kalau dikatakan tidak kekurangan, tentu saja ada yang masih kurang. Yang kurang adalah kesempurnaan daripada segala sesuatu yang ada itu, diarahkan kemana agar mereka sempurna, karena Tuhan menginginkan kesempurnaan pengikutnya itu. Bapamu yang di surga sempurna, maka kamu pun harus sempurna. Dan segala sesuatu, segala hal yang kalian miliki, baik perkataan-perkataan maupun pengetahuan, harus diarahkan untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Jangan terbalik. Jangan menjadi sumber malapetaka untuk jemaat, ya. Jangan menjadi sumber perpecahan seperti yang disinggung oleh Paulus juga dalam isi suratnya ini. Ya. Mereka harus menggunakan hikmat Allah, jangan hikmat manusia saja, ya. Mereka harus menjauhkan perselisihan. Mereka harus betul-betul untuk melaksanakan itu dengan hikmat yang benar. Sama seperti mereka membangun rumah, jangan salah pondasi sehingga nanti roboh pada waktu yang tertentu, ya. Jangan saling menghakimi karena Tuhanlah yang menghakimi. Mari, kata Paulus, untuk saling merendahkan diri. Ada dosa dalam jemaat yang harus dibuang, ya. Egoisme harus dibuang, katanya. Ketidakteraturan dalam perjamuan Tuhan harus dibuang juga. Kejahatan harus dilenyapkan dari tengah-tengah mereka. Jadi jangan sampai mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka dilarang juga mengadu kepada pengadilan dunia ini.
tentang perkawinan pun harus kudus dan suci. Jangan sampai terjadi percabulan di antara mereka. Dan terus terang, jangan ada poligami lagi. Ya, jadi umat Kristen di Korintus itu harus hidup suci seperti bagaimana mereka dipanggil menjadi pengikut Yesus Kristus. Kalau dulu ada di tengah-tengah mereka ada persembahan kepada berhala, sekarang itu harus dihilangkan dari kehidupan mereka. Jangan sampai ada lagi yang menyembah berhala di kalangan mereka, kan kayak gitu. Rasul Paulus memang tidak membanggakan diri sebagai rasul, tapi karena dipilih oleh Tuhan, maka dia rasul. Kalau orang tidak mengakui dia sebagai rasul, sedikitnya jemaat di Korintus mengakui dia sebagai rasul. Karena Tuhan Yesus yang mengutus mereka, artinya rasul kan yang diutus. Berkhotbah memberitakan Injil ke tengah-tengah mereka, sehingga jemaat itu bertumbuh. Jangan ada lagi hanya Paulus yang kami akui, Apolos kami akui, Kristus saja begitu. Jangan sampai kerasulan menjadi pemblok-blokan umat, kan kayak gitu. Jadi karunia-karunia banyak, tapi satu roh. Kalau hanya satu roh yang menganugerahkan karunia itu, semua karunia itu harus diarahkan untuk pemuliaan Kristus yang memberikan roh itu. Jadi kasih itu tidak pura-pura, ya. Karunia-karunia loh tidak boleh menjadi alat kesombongan. Kasih harus berjalan dengan karunia roh juga. Jadi peraturan di dalam jemaat harus ditegakkan agar jangan sampai ada perzinahan, dan hukum-hukum Tuhan yang ditetapkan dalam perjanjian lama bisa berjalan, dan kata kuncinya kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap pikiran, kan. Dan juga kasih kepada sesama manusia, dan kasih kepada musuh juga harus diterapkan. Jangan ada yang meragukan kebangkitan Kristus, karena benar-benar Kristus bangkit, dan itulah anak sulung untuk kebangkitan kita. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, kita pun tidak akan bangkit, dan percumalah kita percaya, ya. Jadi kapan kita bangkit? Ya nanti setelah mati. Orang lain yang menyaksikan kita bangkit lagi nanti. Jangan pertanyakan, aku harus melihat aku bangkit. Tidak ada itu, kan. Aku harus melihat orang lain bangkit, seolah-olah sekarang hari kebangkitan yang besar itu atau kiamat itu. Jangan begitu. Sabar menantikan, tapi gunakan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Segala hal yang kita miliki itu demi pembangunan jemaat, demi pembangunan kita, diri kita, pembangunan persekutuan, dan pembangunan kerajaan Allah. Kan kayak gitu. Jadi bantuan ke jemaat di Yerusalem harus dilaksanakan juga, ya. Ya, jangan lupa untuk saling menolong, artinya jemaat-jemaat di seluruh dunia harus menolong. Jangan seperti sekarang ini harus kadang-kadang jemaat-jemaat satu denominasi aja sudah sulit saling menolong, apalagi lintas denominasi. Aneh memang gereja kita sekarang ini. Paulus dari dulu harus ada aksi-aksi jemaat, lintas oikumene, lintas untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan, seperti jemaat di Yerusalem waktu miskin karena tekanan-tekanan ekonomi dari lingkungan mereka yang anti Kristen di Yerusalem. Mereka harus ditolong, dan umat Kristen semua harus bekerja sama, ya. Sekarang ini yang paling susah, ya, terjadi bencana, dianjurkan agar semua gereja mengadakan aksi sosial untuk membantu korban bencana. Tidak ada yang jalan. Mengapa, ya? Karena kita miskin kah? Ya, karena miskin rohani kita mungkin. Kalau tidak miskin, semua bisa kita laksanakan dengan bagus. Saling membangun, saling membantu dalam pembangunan juga perlu, kan kayak gitu. Jadi itu tandanya bahwa kaya dalam segala hal. Kita hidup dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus, tapi dalam perjalanan waktu itu kita tetap waspada agar tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sekarang ini, ajaran dunia ini. Sekarang ini di medsos sangat rajin orang menjelek-jelekkan
segala hal tentang kepercayaan umat Kristen ini, tentang Yesus Kristus, tentang Paulus, tentang rasul-rasul, tentang ketidakkonsistenan orang Kristen kata melakukan ajaran Alkitab. Banyak yang dituduhkan kepada kita sekarang, ya itu dulu juga sudah ada, sekarang dituduhkan lebih keras lagi sehubungan dengan sudah ada medsos-medsos yang bisa cepat mengkampanyekan keburukan-keburukan yang dia lihat dengan mata sipit, kan kayak gitu, mata juling ya, tidak objektif. Jadi kita harus terus bekerja agar dalam penantian kita tentang kedatangan Kristus tetap kita berdiri teguh di dalam iman yang benar, dalam ajaran Kristus yang benar. Ya, banyak sekali sekarang injil-injil palsu dikampanyekan oleh orang lain. Ya, tapi kita bisa berdiri teguh karena para rasul kita, para pendahulu kita dari sejak abad pertama sudah menentukan pedoman kepercayaan kita, yaitu 4 Injil dan 26 kitab Perjanjian Baru, 39 kitab Perjanjian Lama. Kita tidak perlu menambah-nambah hadis, kita perlu itu. Sedangkan hukum-hukum tidak kita perlukan seperti dilakukan oleh orang Yahudi, 613 hukum Yahudi yang harus dipatuhi katanya. Kita tidak perlu itu. Kita relevansikan aja Injil Kristus yang menghidupkan itu di dalam setiap adat istiadat kita, budaya kita, dan kita bekerja bersama di sana. Jadi semua budaya yang ada di setiap suku ya diinjilkan, dibersihkan dan disucikan dengan kekuasaan Injil di dalam Yesus Kristus, kan kayak gitu. Jadi mari kita teguhkan kita di sana, jangan sampai goyah. Angker daripada iman kita sudah disediakan oleh Tuhan dan jangan sampai tercabut kita dari sana. Ya. Jangan sampai bercacat kita. Tuhan bisa menjaga kita asal mau kita, agar kita tidak bercacat sampai akhir zaman nanti. Itu keyakinan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau kita setia dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, ya, pasti kita lolos sampai masuk surga seperti dijanjikan oleh Yesus Kristus. Hari ini engkau bersama saya di Firdaus, katanya ya. Jadi persekutuan dengan Yesus Kristus sangat penting. Dia setia, jawaban kita adalah setia di dalam persekutuan Tuhan. Ya kan kayak gitu. Ya, sangat luar biasa perlu ada persekutuan, pembangunan persekutuan umat ya. Jadi ini persekutuan kita ini jangan untuk kalangan sendiri saja, harus semakin luas ya. Makanya ada gerakan oikumene ya, makanya lintas gereja ya. Kalau dulu ada denominasi-denominasi yang berdiri oleh karena perselisihan di dalam satu jemaat, diobati itu, kembalilah bersekutu lagi di dalam Tuhan. Jangan terus berkelahi. Untuk apa itu? Dia harus mati kita bawa dosa kita ke apa itu, perkelahian kita sampai mati ke liang kubur. Jangan ada kamu seorang Kristen yang mengatakan merdumi tanorara katanya. Ya, kita jumpa di liang kubur, dunia kematian katanya. Enggak berlaku sama orang Kristen prinsip seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengajari kita untuk saling mengampuni, ya, saling menerima dan lain-lain. Ya, memang di dunia ini sudah terlalu banyak sekte-sekte orang Kristen ya. Sudah terlalu banyak. Hampir satu sekte ada satu keluarga. Entah apa yang mau dicarinya di situ. Tapi kita harus membuat sekte-sekte kita itu menjadi alat untuk persekutuan di dalam Yesus Kristus bersama orang lain. Ya, kalau ada perbedaanmu dengan saya, itu tidak memisahkan kita. Dan itu prinsip yang saya lakukan sewaktu saya memimpin atau menjadi sekretaris umum PGI wilayah Sumatera Utara ya. Karena saya tahu persekutuan orang Kristen itu diikat dengan adanya perjamuan kudus bersama. Makanya saya arahkan semua sekte non-Katolik di Medan waktu itu dapat merayakan perjamuan kudus bersama.
Dan itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, bukan hanya untuk saya tetapi untuk jemaat-jemaat seluruhnya dari berbagai sekte. Ya, dulu memang Katolik sudah mengizinkan non-Katolik menerima misa, tapi sekarang itu dicabut. Kotor katanya kita. Mereka lah yang kotor, otak kotor tentang kita. Tapi itu harus dikalahkan juga. Mudah-mudahan Paus yang menggantikan Fransiskus yang baru almarhum ini juga membuka gerakan persekutuan Kristen yang luar biasa lagi di dunia ini, seperti Paus Yohanes Paulus itu, ya. Yohanes Paulus ke-6 membuka itu kan, bisa persekutuan di dalam perjamuan kudus bersama antara Katolik dan Protestan. Memang perlu kita jaga kekudusan daripada persekutuan kita, tapi alat menjaga itulah kita harus dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan bersoal-soal, ya. Kalau kami perjamuan kudus, agar ternyata satu dalam Tuhan, harus dibagikan anggur, dibagikan juga roti, katanya tubuh dan darah Kristus harus sama-sama dinikmati oleh jemaat. Ya memang itu tertulis dalam Alkitab. Tetapi kalau Tuhan Yesus zaman sekarang ini melayankan perjamuan kudus kepada kita, hanya ini aku kasih sama kau, ya itu kita syukuri aja. Jangan kita berkelahi dan mencacatkan ajaran-ajaran orang-orang yang tidak sama dengan kita. Tak usah ada cacat di dalam pelaksanaan. Jangan karena otak kotor kita jadi cacat kita. Tuhan Yesus menjaga kita agar tidak cacat, baik dalam iman maupun dalam pengajaran maupun dalam praktik komunion, ya, dalam menantikan Yesus Kristus. Semua berpusat kita bikin kepada Kristus, sehingga semua membahagiakan. Tuhan yang berkati kita semua. Dia setia bersama kita dan kita pun harus setia bersama Dia sampai datangnya akhir zaman, sampai tibanya kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak atas segala hal yang telah Kau berikan kepada kami sehingga bisa kami kaya dalam segala hal, ya, dalam perkataan-perkataan dan juga dalam pengetahuan. Kalau ternyata kami belum kaya, Tuhan arahkan kami untuk bisa kaya dalam segala hal. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, berkati kami semua, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam Yesus Kristus sempurnakan doa kami dan kabulkan oleh karena kasih setia-Mu. Amin.